Agama itu akan dilihat dari apa yang kita kerjakan. Jangan lihat apa agamamu, tapi lihat apa yang dikerjakan temanmu pada kita. Orang yang jujur, orang yang soleh, punya solidaritas sosial, punya dedikasi, punya loyalitas, apapun agamanya, dia pasti mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun agamanya, dia pasti mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di Indonesia punya dua tanggung jawab. Tanggung jawab agama dan tanggung jawab nasionalisme. Makanya kalau ada kalimat hubul watan minal iman, itu terjemah yang terbaik adalah nasionalisme, itu adalah bagian dari komitmen keimanan. Jadi kalau ada orang yang mengaku beragama, yang merasa bahwa agamanya kuat, bahkan simbol keagamaannya nempel, ada orang yang hitam di geningnya, saking banyak sujud, tapi hitamnya itu sampai ke hati-hatinya. Jadi dengki. Ada orang yang begitu kuat mengaku komitmen agamanya, tapi dia mencaci maki negara kita, mencari kesalahan, membuat teror kepada aparat, termasuk kepada pahlawan seperti polisi dan lain sebagainya, maka dia dipertanyakan komitmen keagamaannya. Agama yang benar pasti menyuruh kita untuk memperkuat nasionalisme. Saya pernah berdialog dengan satu orang doktor dari UIN, gitu kan. Habis khutbah Jumat, dia khutbah Jumat bahas tentang Al-Baqarah 120. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kalian Allah mengatakan tidak akan pernah Yahudi Nasrani ya ridho sampai kalian mengikuti agama mereka. Agama kamu hai Muhammad dan pengikutmu akan terus dikejar oleh Yahudi Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka. Dicari 1001 celah supaya kalian meninggalkan agama kalian. Pertama dia jelaskan Yahudi itu siapa, Nasrani itu siapa, masih bokeh lah. Tapi di tengah-tengah khutbahnya dia bilang, tapi kita tidak boleh mengaku masuk surga sendiri. Karena siapa saja berbuat baik bisa masuk surga. Wah, ini luar biasa kalimat ini nih. Dia turun dari mimbar habis khutbah Jumat, saya datangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya salaman. Saya bilang, akhi, saudaraku, tadi Anda ini membahasakan di atas mimbar, gitu kan? Kalau semua agama itu sama. Semua orang bisa masuk surga, agama apa saja. Maka dia pertama, orang-orang jin ini yang paling pertama dijual sama dia adalah titel, gitu kan. Anda ini siapa? Titelnya apa? Pertanyaan begitu sama saya. Saya bilang, saya Khalid Basama, nggak usah tanya titel, saya nggak jauh dari Anda kok. Nah, waktu itu saya lagi disertasi S3, gitu kan. Saya bilang bukan masalah jual titel di sini. Saya mau tanya pendapat Anda pribadi. Anda seorang doktor dalam Islam kan, ngajar di UIN. Itu di Makassar, masih IAIN, ngajar di IAIN ya. Iya, baik. Anda pasti tahu lah, tidak usah datangkan untuk saya rujukan. Saya tidak butuh referensi, nggak usah sebutin dari kitab ini, dari buku, nggak usah. Anda pribadi, sudah doktor dalam Islam, pasti tahu bahasa Arab. Kalau enggak, maka makin sulit untuk dikatakan doktor gitu kan. Pasti ngerti bahasa Arab. Bagaimana pendapat Anda pribadi? Nggak usah datangkan buku apapun, nggak usah buku tafsir, nggak usah pendapat ulama Anda pribadi. Firman Allah dalam surah Bayyinah. Anak-anak TPA Muslim hafal tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Nah, lanjutannya apa? Enggak ada yang hafal. Wajar kita kalah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Kata Allah, sesungguhnya telah kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Enggak boleh ragu dengan itu. Allah mengatakan, dan orang-orang musyrik, penyembah-penyembah berhala, dan mereka akan kekal dalam api neraka kalau mereka meninggal dengan keyakinan itu. Allah yang bilang, Allah bilang mereka kafir, Anda bilang bukan. Coba berikan pendapat, dia nggak bisa ngomong. Terus saya bilang lagi, bagaimana pendapat Anda pribadi dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Muslim, hadis sahih kata Nabi, tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani, Majusi ini penyembah api, penyembah berhala, yang mendengarkan saya diutus menjadi Nabi, lalu tidak beriman pada risalah yang saya bawa, kemudian meninggal dalam keyakinan itu, kecuali masuk neraka. Bagaimana pendapat Anda dengan ini? Tidak bisa ngomong dia cuma bilang, lalu bagaimana perasaan mereka kalau kita ucapkan itu? Saya ketuk lantai masjid, saya bilang ini bukan masalah perasaan saudaraku, ini masalah keyakinan. Anda menyebarkan keyakinan yang salah. Kalau semua agama sama, saya sama Anda pindah Nasrani aja enak, nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Hah? Ngapain jadi muslim banyak haramnya? Enak nyanyi seminggu sekali. Buat dosa 50 tahun datang ngaku depan pasturnya, disiramin air masuk surga. Enak benar itu.
Aduh. Ngapain jadi muslim? Susah. Akhirnya ada satu marbot masjid sempat membawa dia dibawa ke ruangan masjid yang lain. Tapi subhanallah, bayangkan orang-orang seperti ini di tengah-tengah umat Islam marah mengendorkan kita dari agama. Kita semua yang hadir di sini dan seluruh muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian, tidak boleh ragu terhadap agama ini yang benar. Banyak orang Islam tidak mau dakwakan agamanya. Tidak mau bangga dengan nama Islamnya, tidak mau bangga dengan penampilan Islamnya, tidak mau bangga menyerapkan hukum Islam dalam rumahnya ataupun dalam kehidupannya karena dia masih ragu, tidak yakin dengan itu. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran kekal ditilawakan oleh orang yang beriman sampai hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innad dina indallahil Islam. Agama yang Allah terima hanya Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW. Jadi kita harus yakin, nggak boleh ragu. Ini benar nggak ya? Ada nggak orang begini dan seterusnya? Artinya apakah benar Islam saja yang diterima? Apakah memang orang-orang lain betul kafir atau tidak? Nggak boleh ragu dengan masalah itu. Memang harus yakin. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba pilih Islam selain Islam sebagai agamanya tidak akan diterima darinya dan dia termasuk di akhirat orang-orang yang rugi. Saya pernah berdialog, mohon maaf kalau pernah ada yang dengar cerita ini. Saya pernah dialog dengan salah satu dokter dari UIN. Kebetulan teman kita ini semoga Allah berikan hidayah berfaham liberal. Mengatakan semua agama sama, boleh nikah lintas agama, Al-Quran boleh direvisi, beragam macam isu yang mereka lemparkan gitu. Syubhat yang membuat dirinya dan kaum muslimin jadi ragu. Bukan membangun keyakinan tapi malah membangun syubhat, keraguan-raguan gitu. Dia khutbah di mimbar, waktu itu saya kebetulan tidak ada khutbah Jumat di kota Makassar beberapa tahun yang lalu, di masjid cukup besar. Saya duduk pas di depan mimbar dan dia berkata, menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 120. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi' millatahum. Tidak akan pernah ridho Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti ajaran mereka, gitu kan? Awalnya dia jelaskan Yahudi bagus, Nasrani bagus, jelas semuanya. Tapi di tengah-tengah khutbah ada yang mengkritik saya. Dia sempat bilang, tapi kita orang Islam ini tidak boleh mengaku sendirian masuk surga. Semua orang boleh masuk surga, yang penting berbuat kebaikan. Jadi agamanya apa saja, gitu kan? Tidak ada masalah. Dia turun mimbar, saya dekatin. Setelah saya salam, saya bilang, akhi, saudaraku, tadi antum bilang di atas mimbar bahwasanya semua agama itu benar. Semua orang bisa masuk surga, berbuat apa saja. Benarkah itu? Teman-teman liberal ini punya kebiasaan, mereka memang seperti sudah dibentuk dengan itu. Mereka harus mengejar tingkat akademik yang tinggi dengan tujuan supaya tidak didebati oleh orang awam, gitu kan? Jadi supaya kalau doktor atau profesor yang bicara nanti orang tidak bisa bantah, gitu kan? Seperti itu yang terjadi di Indonesia. Kadang-kadang begitu. Yang pertama ditanya sama saya, dia bilang, Anda ini siapa dan titelnya apa? Saya bilang, nama saya Khalid, titel saya nggak usah tanya, nggak jauh dari Anda. Tapi saya ingin tahu, saya bilang. Saya ingin tahu pendapat Anda pribadi. Bagaimana Anda memberikan kepada saya penjelasan ayat Al-Quran. Tidak usah pendapat ulama, nggak usah pendapat ahli tafsir, nggak usah datangkan kitabnya, Anda pribadi. Kalau faham bahasa Arab, pasti faham artinya. Surah Al-Bayyinah di juz 30. Semua orang muslim, anak kecil pun hafal ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Allah berfirman, telah kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Jadi bukan kita yang mengkafirkan, Allah yang mengkafirkan mereka. Tidak boleh kita ragu dengan kekafiran mereka. Ya, gitu. Dan orang-orang musyrik dan mereka akan kekal dalam api neraka kalau mereka meninggal dalam keyakinan tersebut. Bagaimana pendapat Anda tentang ayat ini? Dia diam. Saya bilang, taib. Saya tambahkan, bagaimana dengan hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim yang berbunyi, tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani, Majusi penyembah api, yang mendengarkan saya diutus menjadi Nabi, lalu dia tidak beriman kepada saya, dan meninggal dalam keyakinan tersebut, kata Nabi SAW, kecuali pasti jadi penghuni neraka. Dia terdiam, tidak bisa ngomong, lalu dia bilang, diangkat kepalanya, dia bilang sama saya, akhi, tapi bagaimana ya saudaraku, kalau kita bilang seperti itu, bagaimana perasaan mereka? Saya sempat ketuk lantai masjid dan saya katakan, ini bukan masalah perasaan saudaraku, ini masalah keyakinan. Anda menyebarkan keyakinan yang salah. Kalau semua agama sama, kita murtad saja di agama Kristen, enak, nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Ngapain jadi orang Islam, banyak haramnya, banyak perintahnya. Tapi Allah mengatakan, inna dina indallahil Islam, nggak bisa. Jadi harus diikuti dengan pondasi keyakinan, nggak boleh. Kalau kita yakin, kita akan menjalankan perintah agama ini dengan benar dan meninggalkan larangan dengan benar. Semua yang dijanjikan dari surga benar, semua yang dijanjikan di neraka juga benar. Ini sedikit kronologis untuk menambah bagaimana kita harus meyakini apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kita.